Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala syafi'il ummah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang tiang cintai, yang tiang ta'zimi, hudurul masyaikhil kiram, para guru kita dan para tuan guru, yang kita doakan beliau-beliau semuanya, beserta seluruh guru-guru kita yang tidak hadir di tempat ini, beserta para orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Uminda Ustazah Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adik beliau Al-Ustazah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memanjangkan umur beliau dan semua orang tua tiang pelungguh yang masih hidup. Teriring juga doa dari kita semua, mudah-mudahan seluruh orang tua kita yang telah wafat Allah taala rahmati. Allah jadikan kubur-kubur beliau-beliau raudhah min riyadil jannah. Termasuk wabil khusus guru besar kita Ninida, pahlawan nasional Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abrar. Semoga Allah taala jadikan kubur beliau menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, yang kita doakan juga bersama seluruh pemimpin-pemimpin kita, pemimpin di daerah kita, Ibu Wakil Gubernur dan seluruh perangkatnya. Semoga bisa menunaikan dan menuntaskan amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga bisa terus bekerja dan berkhidmat untuk kemajuan umat dan kemajuan bangsa. Yang tiang hormati dan tiang banggakan, para pengurus organisasi, baik dari unsur pengurus besar, pengurus wilayah, maupun jajaran pengurus lainnya yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para tamu undangan kita dari Polda Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Kombes Desi dari Dirbinmas, Bapak Lalu Habib Kasrem 162 Wirabakti, dan seluruh perangkat negara yang menyempatkan diri untuk hadir pada silaturahim dan pengajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara tiang dan keluarga besar tiang Nahdien Nahdiyat, semoga kita semua selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Bapak Tuan Guru Haji Mahali Fikri, yang beserta para pengurus PWNWDI NTB telah menyiapkan pengajian pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan katsira. Bapak Ibu, yang pertama,
Tiang mengajak kita semua, mari kita terus-menerus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua masih bisa muqabalah, langsung bertemu muka. Banyak di antara kita sudah lama tidak bersilaturahim. Alhamdulillah hari ini masih bisa berjumpa. Di tempat yang kita niatkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala wujudkan menjadi salah satu tempat untuk mensyiarkan dakwah NWBI di Kota Mataram. Bapak Ibu, tiang ajak kita untuk mengingat dalam 1 tahun yang lalu, tidak sedikit orang-orang yang kita kenal sebagai sahabat, bahkan juga ada yang keluarga dekat, tapi hari ini sudah tidak bisa membersamai kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, untuk kita semua yang masih diberikan kesehatan, masih diberikan kehidupan, tiang mengajak kita semua, mari kita mensyukuri nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan yang lebih utama, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Kalau kita lihat secara nasional, misalnya Bapak Ibu, setiap tahun di Indonesia, selain orang-orang yang lahir, ada lebih dari 4 juta manusia yang lahir di Indonesia setiap tahun. Tapi di samping yang lahir, banyak juga yang wafat. Bahkan jumlahnya bisa mencapai lebih dari 1,8 juta. Bahkan mungkin lebih dari tahun kemarin itu mungkin lebih dari 2 juta orang. 2 juta manusia di Indonesia dalam 1 tahun 2022 itu meninggal dunia, wafat. Alhamdulillah kita masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan Bapak Ibu kita semua nggih. Kalau tahun 2023 bagaimana Bapak-bapak Ibu? Mau masuk daftar? Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan. Allahumma ja'alna mimman tala umruhu wa hasuna amal. Sebagaimana doa dari para ulama mengambil berkah dari hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah man tala umruhu. Jadi tulul umur itu adalah kebaikan dari Allah. Wa hasuna amalu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Dari hadis ini para ulama mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma ja'alna mimman tala umruhu wa hasuna amaluh, wa la taj'alna mimman tala umruhu wa sa'a amaluh. Ya Allah, kita berdoa Bapak Ibu nggih. Ini doa dari para ulama. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang tala umruhu wa hasuna amal, yang umurnya panjang dan bagus amal perbuatannya. Wala taj'alna mimman tala umruhu wa sa'a amal. Jangan jadikan kami orang yang umurnya panjang tapi buruk amalnya. Semakin panjang umurnya, semakin banyak amal keburukannya. Semakin banyak mudaratnya kepada orang, semakin tajam lidahnya, semakin banyak kezalimannya. Nunas kita kepada Allah, la taj'alna, ya Allah jangan jadikan kami seperti orang yang begitu. Amin ya Rabbal. Karena itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum atas semua nikmat. Secara umum juga alhamdulillah kita bisa menjejakkan kaki
di tahun 2023 ini. Dan setiap peralihan tahun itu adalah satu nikmat. Jangankan peralihan tahun, peralihan hari pun itu nikmat. Jangankan peralihan hari, peralihan jam pun itu nikmat. Karena itu kalau ada orang yang bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap kita bersyukur, katakanlah beralih tahun 2022 menjadi tahun 2003, apa hukum kita? Apa hukumnya dalam Islam? Boleh enggak kita bersyukur? Boleh enggak kita katakanlah berkumpul dengan teman-teman kita dengan penuh kesyukuran, dengan niat untuk mensyukuri karunia Allah, kita masuk ke tahun yang baru? Jawabannya boleh, karena itu masuk dalam umum perintah Allah untuk selalu bersyukur kepada karunia Allah. Pergiliran tahun itu nikmat. Betapa banyaknya orang yang ingin masuk di tahun ini tapi keburu dipanggil oleh Allah. Jangankan pergiliran tahun, pergiliran hari, jangankan pergiliran hari, pergiliran jam, semuanya itu adalah nikmat dan karunia. Karena dia nikmat, maka dia wajib disyukuri. Tinggal Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang merupakan nikmat kita syukuri dengan cara yang baik. Maka pada hari ini kita ikuti tradisi mensyukuri nikmat dengan cara yang baik itu. Bagaimana cara kita membuka tahun 2023? Kita buka dengan bersilaturahim. Jadi Islam, Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, membuka mata kita, semua yang baik karunia Allah kita syukuri, tapi dengan cara yang baik. Kadang keberkahan yang ada pada karunia itu tercabut. Kenapa? Karena nikmat itu digunakan untuk yang tidak baik. Ada orang misalnya, dia dapat karunia bertambah umur. Bahasa kita ulang tahun. Bagaimana? Boleh enggak orang memperingati ulang tahunnya? Boleh. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar hitungan tahun, hitungan hari pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hitungan hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu syukuri. Dalam sebuah hadis bahkan, nih pengingat, dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa puasa sunnah hari Senin itu salah satu sebabnya adalah karena fihi wulidtu. Kata Nabi, hari itu hari saya dilahirkan. Jadi puasa sunnah hari Senin selain itu taqarrub kepada Allah, selain itu tanda bahwa kita memanfaatkan waktu untuk menambah kebaikan. Dengan jalan puasa yang kembali kepada diri kita, menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang bisa merasakan lapar, supaya tidak sombong kalau melihat orang lain yang kurang. Bukan hanya tidak sombong, tapi mau membantu. Selain itu ternyata pada puasa hari Senin, sunnah itu, fihi wulidtu. Nabi mempuasakannya karena itu adalah hari saya dilahirkan. Dengan kata lain, Nabi memperingati, yang dia peringati bukan setahun sekali tentang kelahirannya, setiap minggu beliau mengingat hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Maka dari hadis ini para ulama juga mentradisikan, kalau ada orang lahir hari Rebo, bagus kalau dia puasa hari Rebo itu sebagai tanda kesyukuran. Itu ada ulama yang menjelaskan enggak apa-apa, bagus. Kalau ada orang yang lahir hari Kamis, selain dia puasa sunnah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga karena pada hari itu disebutkan amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berharap pada saat diangkat amal kita, kita sedang berpuasa, sehingga Allah kasihan sama kita, sehingga Allah sayang sama kita.
Kalau ada salah kita, Allah lupakan. Kalau ada kebaikan kita, Allah tambahkan. Selain dengan niat itu, bagi orang yang lahir hari Kamis, bagus juga dia masukkan. Ya Allah, selain saya berniat puasa sunnah hari Kamis ini mengikuti teladan nabimu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya niat puasa juga karena hari ini saya lahir. Jadi mensyukuri nikmat dunia dalam arti kehidupan, kesehatan, itu tuntunan Islam. Tinggal caranya, cara yang baik. Alhamdulillah, sekali lagi Bapak Ibu, kita membuka 2023 ini dengan membuka majelis ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah menjadi tempat orang mengaji, menuntut ilmu, bersilaturahim, dan dari tempat-tempat seperti itulah kita ikut membantu untuk membangun Indonesia yang kita cintai ini. Ada yang bekerja dari sisi zohir, ikut membangun jembatan, ikut membangun sekolah, membangun fisik, dengan segala macam perkhidmatannya. Ada juga dan tidak kalah pentingnya, kita menyuburkan Indonesia ini dengan nilai-nilai kebaikan. Dan salah satu tempat yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tempat memancarnya keberkahan di dunia selain majelis zikir adalah majelis ilmu. Maka mudah-mudahan dengan adanya majelis ilmu di tempat ini bertambahlah berkah yang ada di NTB. Apa yang Bapak Gubernur kita, Ibu Wakil Gubernur dan semua canangkan NTB gemilang, itu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan majelis-majelis yang baik seperti ini. Itu yang pertama, Bapak-bapak Ibu nih, mari kita bersyukur. Alhamdulillah. Jadi silahkan Bapak-bapak Ibu-ibu, setiap kali ada nikmat itu syukuri dia dengan cara yang baik. Semua syukuri. Walaupun caranya tidak persis seperti pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di dalam tuntunan Islam Bapak-bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang ada dalam kehidupan, itu disebutkan oleh para ulama bahwa walaupun sesuatu itu tidak pernah dicontohkan persis oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kalau dia mengandung makna yang sesuai dengan tuntunan Islam. Cara kita bermasyarakat, dulu tidak ada yang disebut dengan negara bangsa. Pada saat Rasul lahir, itu sistem sosial itu berdasarkan kabilah, kesukuan. Lalu kemudian berkembanglah menjadi kerajaan, lalu berkembang menjadi kekhalifahan, lalu terpecah-pecah. Di tempat-tempat yang lain ada namanya keamiran, ada kesultanan. Lalu kita di Indonesia ini berdasarkan kesepakatan kita semua tokoh-tokoh bangsa, termasuk diantaranya para ulama dan termasuk diantaranya guru kita Maulana Syekh. Ini yang ingin tegaskan, termasuk diantaranya guru kita Maulana Syekh. Berdasarkan kesepakatan al-maghfurlah bersama para ulama dan para tokoh bangsa, termasuk tokoh dari beragam agama, tokoh-tokoh non-muslim semua, baik yang dari, termasuk yang dari suku Jawanya ada, dari Sundanya ada, dari Indonesia Timurnya ada, dari Malukunya, dari mana-mana, semua bersepakat mendirikan negara bangsa yang namanya Negara Republik Indonesia. Alhamdulillah. Republik ini tidak ada zaman Nabi, betul. Tetapi Republik ini berdiri di atas nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai permusyawaratan, dan ada nilai keadilan. Itu semua nilai-nilai yang paling inti.
Sehingga seperti kata Syekh Ibnu Ashur dalam kitab Maqasidus Syariatil Islamiyah, bahwa Islam itu tidak pernah memandang hanya kepada nama, tapi Islam itu memandang kepada al-awsaf, yaitu isi dan esensi. Dekna nama, bukan jargon yang dilihat oleh Islam, tapi apa yang ada di balik jargon itu. Kalau jargonnya itu hebat, tapi isinya membawa kemudaratan, itu berarti sesuatu yang harus kita jauhi. Tapi kalau jargonnya sesuatu yang baru, yang tidak dikenal pada masa Rasul dulu, namun di dalamnya itu ternyata penuh dengan nilai-nilai Islam, maka itu kita jaga, kita kawal, dan kita kokohkan selama-lamanya. Itu sebabnya dalam wasiat Maulana Syekh disebutkan cinta teguh pada agama, cinta kokoh. Itu. Padahal yang namanya kata negara sendiri itu tidak ada zaman Rasul. Ya. Tidak ada istilah ad-daulah pada masa Nabi, tidak ada. Tapi ulama kita rumuskan. Ini namanya baru, tapi isinya bersesuaian dengan fondasi Islam. Dan ini juga yang patut kita syukuri, Bapak Ibu. Betapa susahnya kita sebagai umat Islam. Ini kita bayangkan. Betapa susahnya kita umat Islam. Kalau kita misalnya hidup ya, di suatu negara yang tidak mengakui agama, atau yang bahkan benci kepada agama, benci kepada Islam, betapa susahnya. Seperti misalnya dulu suatu waktu pada masa sekian puluh tahun yang lalu, saudara-saudara kita, ketika dulu namanya negara Rusia itu masih namanya Uni Soviet, negara komunis ya, yang sangat keras kepada agama. Akhirnya umat Islam di sana tertindas, tidak bisa mengembangkan katakanlah sarana-sarana keagamaannya. Mau bikin sekolah yang mengajarkan tuntunan Islam, gak boleh. Mau bikin rumah ibadah untuk menyembah Allah, dilarang. Mau membuat sesuatu yang ada nama Islamnya, dilarang. Berpuluh-puluh tahun mereka tertindas. Kalau sekarang Rusia itu sudah lumayan, sudah terbuka dan memberikan ruang kepada umat Islam. Sudah ada masjid besar misalnya di Moskow dan di mana-mana. Yang ingin Tiang sampaikan, alhamdulillah, lekan tekode dari kita mulai kecil sampai hari ini, dan insya Allah akan diwarisi oleh para penerus kita, akan diwarisi oleh anak cucu kita. Alhamdulillah di Indonesia kita tidak pernah kesulitan untuk beribadah. Pernah dilarang pergi ke masjid? Yang ada disuruh-suruh tapi tidak mau. Lelah Tuan Guru menyebutkan fadilah sholat di masjid, la ilaha illallah lagu. Apakah ada masjid yang membuka, yang menutup pintunya untuk kita datang sholat beribadah di situ? Yang ada kita yang kadang menutup hati kita kepada masjid. Ada kita yang kesulitan untuk menunaikan zakat di Indonesia? Tidak ada. Yang ada basnasnya Tuan Guru Said, lelah kemana-mana tuh. Lelah kemana-mana, dia seperti orang kampanye saja dia tuh. Sampai teriak-teriak, ayo siapa yang berzakat maka Allah akan lipat gandakan pahalanya, akan berkahi rezekinya, akan lipat gandakan hartanya, dan seterusnya. Seakan-akan zakat itu untuk basnas, padahal zakat itu kembali kepada orang yang berzakat pahalanya. Alhamdulillah di Indonesia sampai saat ini dan insya Allah seterusnya kita berislam dengan selapang-lapangnya.